Halo, selamat datang kembali di channel Online Production. Kali ini kembali saya akan mengotak-atik mesin parut kelapa karena selain memang ada kerusakan yang harus diperbaiki, di samping itu juga masih ada pertanyaan seputar mesin parut kelapa yang sekalian akan dijawab di video ini. Jadi tonton video ini sampai selesai dan langsung saja kita lihat apa kerusakannya. Ini dia kerusakannya. Di sini terdapat robekan yang cukup panjang, hampir setengah lingkaran. Dan di sini juga, di sini bolong. Dan sebelah sini yang cukup parah karena berlubang cukup lebar. Ini diakibatkan karena terkikis sama pisau parutnya yang semakin lama semakin mepet pada dinding penahannya. Dan ini tidak hanya menimbulkan robekan, tapi juga membuat dinding penahannya menjadi melengkung. Dikarenakan bahannya bukan dari besi, jadi tidak bisa dielas, maka saya akan merekatkannya kembali dengan menggunakan cara yang lain. Tentunya kita harus melepas dulu bagian yang rusaknya, diawali dengan melepas fan bel dan pulinya. Untuk melepas pulinya, kita hanya perlu membuka baut yang berada di belakangnya, diawali dengan yang bagian dalam terlebih dahulu, baru ke bagian yang luar. Sedikit informasi bagi yang puli mesin parut kelapanya suka dol, maka disarankan untuk membuat coakan seperti ini supaya ketika dibaut, bautnya menancap di celah coakan ini sehingga tidak bergeser. Dan langsung saja kita lepas semua baut yang melekat pada dinding yang robek ini. Without you, I'm hollowed out. So I packed my things and we moved down south to share a room in a foreign house. This will take some time, but that's what it's all about. Ini dia setelah dilepas dan tentunya setelah dicuci bersih. Kemudian bagian bolongnya ditutup terlebih dahulu menggunakan solasi kertas. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. Setelah dipastikan bagian lubangnya tertutup rapi, barulah dilakukan penambalan yang kemudian dilanjutkan pengeleman. Untuk melakukan penambalan dan pengeleman ini sebetulnya ada beberapa opsi dan saya akan menggunakan opsi yang pertama yang akan dilakukan sekarang. Dan apabila untuk opsi yang sekarang ini tidak bertahan lama, maka saya akan melakukan opsi yang lainnya, mengingat saya sendiri belum tahu mana yang lebih efektif atau mana yang lebih kuat daya rekatnya. Untuk menambal bagian bolongnya, saya menggunakan timah solder yang dipanaskan dengan api lilin. Ini tidak akan merekat kuat, maka dari itu hanya digunakan untuk menutup lubangnya saja. Setelah timah memuai, maka segera tuangkan ke bagian yang berlubang, karena proses untuk mengerasnya sangat cepat. Untuk memanaskan timah solder, alangkah baiknya menggunakan kompor atau api yang lebih besar, karena dengan menggunakan api lilin, prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama.
Pengerjaan selanjutnya adalah menghaluskan bagian permukaannya. Setelah permukaannya dirasa sudah rata, maka selanjutnya adalah melakukan perekatan. Di sini media yang digunakan untuk merekatkan adalah lem besi yang bermerek Depstone, di mana yang dalam satu kemasannya terdapat dua warna, yakni warna hitam dan warna putih, yang dimana cara mengaplikasikannya adalah dengan menuangkan dengan perbandingan 50-50 atau 1:1, lalu diaduk sampai rata. Setelah diaduk rata, jangan dibiarkan terlalu lama, harus segera diaplikasikan, karena cepat mengering. Cara mengaplikasikannya cukup mudah, cukup dengan dioles-oles sampai merata. Ada juga yang memakai lem ini dicampur terlebih dahulu dengan serbuk besi sebelum diaplikasikan. Dan dilanjutkan merekatkan yang bagian depan setelah solasi kertasnya dilepas. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Setelah selesai di urusan penambalan atau perekatan, sekarang saatnya dilanjutkan ke urusan yang intinya atau yang menjadi akar permasalahannya, yaitu pada pisau parutnya. Karena bagian pinggiran pisau ini yang terus-menerus mengikis, maka masing-masing sisi akan dipotong sekitar setengah senti, supaya jaraknya jadi lebih jauh dari dinding penahannya. Supaya ketika memotong tidak meleset terlalu jauh, maka dikasih tanda memakai solasi kertas untuk batas potongannya. Walaupun yang mengikis hanya bagian kanan saja, tapi yang bagian kiri tetap ikut dipotong. Karena untuk berjaga-jaga apabila terjadi kerusakan yang sama di bagian sebelah kiri. Ini dia hasilnya setelah dipotong. Di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya pengikisan. Di sini terlihat ada besi yang menebal di bagian dalam. Ini adalah batas laker yang berada di dalam dinding penahan. Begitupun di sisi satunya, setelah dipotong kurang lebih setengah senti, di sini terlihat jelas pembatasnya berada jauh di luar ujung pisau, sehingga jarak ujung pisau dengan dinding penahannya cukup aman. Dan sekarang langsung saja kita pasang kembali supaya terlihat perbedaannya. Sedikit informasi, dinding yang sudah dilem baru dipasangkan kembali setelah 3 jam dari proses pengeleman. Dan mesin parut kelapanya baru dioperasikan setelah 6 jam dari proses pengeleman. Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Dan untuk mengencangkan puli, kencangkan dulu pengunci bagian atas, baru kemudian yang bagian bawah. Usahakan tahapannya jangan sampai terbalik. Ini dia hasilnya setelah dipasangkan kembali. Sengaja solasi kertasnya tidak saya lepas supaya terlihat jelas gap antara penahan sama ujung pisaunya. Jaraknya cukup jauh, jadi cukup aman supaya tidak terjadi pengikisan lagi. Bicara soal ketahanan lem besi yang digunakan untuk menambal lubang pada dinding yang terkikis,
Ketika video ini diupload, mesin parut kelapanya sudah dipakai selama 3 bulan dan sampai hari ini kondisinya masih bagus. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.